Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Nurul Husna. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi strategi inovasi pendidikan uh, dan juga menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Dadang Rahman Munandar selaku dosen pengampu dari mata kuliah inovasi pendidikan. Untuk soal yang pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif itu dibagi menjadi 4 strategi. Yang pertama, strategi fasilitatif, di mana strategi fasilitatif ini dapat digunakan secara efektif jika sasaran mengenai masalah yang akan dihadapi serta menyadari bahwasannya pentingnya menyadari tujuan perubahan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada strategi pendidikan. Strategi pendidikan dapat digunakan secara efektif apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak haruslah terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Nah, selanjutnya di sini ada strategi bujukan. Strategi bujukan ini merupakan dapat digunakan secara efektif apabila berada pada tahapan evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima ataupun menolak perubahan sosial tersebut. Dan yang terakhir adalah strategi paksaan. Strategi paksaan ini dapat digunakan dengan efektif apabila partisipasi sasaran ataupun klien terhadap perubahan sosial itu rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya, serta apabila klien tersebut merasa bahwasannya tidak perlu adanya perubahan sosial ataupun tidak menyadari bahwasannya telah terjadi perubahan sosial. Untuk soal yang kedua, apa sajakah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan penggunaan strategi bujukan? Yang pertama itu strategi yang digunakan itu harus tepat, di mana tidak berpartisipasi dalam perubahan sosial, berada dalam tahapan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk menerima ataupun menolak perubahan sosial, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan. Selanjutnya, di sini ada strategi digunakan apabila masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan permasalahan itu dianggap kurang efektif. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Untuk soal yang ketiga, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Ya, terdapat hubungan antara karakteristik inovasi yang mencakup pada keuntungan relatif, compatibility, kompleksitas, trialabilitas, dan juga observability. Dengan adanya karakteristik tersebutlah akan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dengan adanya cepat ataupun lambatnya suatu perubahan sosial dapat diterima oleh seseorang ataupun lingkungan masyarakat. Dan untuk soal yang keempat, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Yaitu salah satu faktor yang dapat menentukan keefektifan pada pelaksanaan pemrograman perubahan sosial adalah penggunaan strategi yang terdapat dalam penentuan perubahan sosial itu sendiri. Jika strategi yang digunakan tidak sesuai dengan seharusnya, maka perubahan pun tidak dapat terjadi dengan maksimal. Untuk soal yang terakhir, untuk soal yang kelima, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan juga kompatibel. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Menurut saya, untuk relatif sendiri berpandangan pada sejauh mana inovasi tersebut dianggap menguntungkan bagi penerimanya, sedangkan untuk kompatibel sendiri berpandangan pada tingkatan penyesuaian inovasi terhadap value atau nilai, pengalaman, dan juga kebutuhan dari si penerimanya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.